Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Anugerahmu besar dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Akulah pokok anggur. Terlebih dahulu kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah perkataan Yesus ya. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah
sumber kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama-sama sebuah ranting tidak mungkin bisa bertumbuh dan menghasilkan buah kalau dia tidak melekat pada pokok itu. Pokok itu akarnya ya, akar pohon. Nah, Yesus berkata bahwa dialah pokok atau akar pohon itu. Bahkan di ayat yang pertama Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Pokok anggur yang benar. Jadi Yesus berkata bahwa dirinya adalah sumber kehidupan yang sejati. Satu-satunya sumber kehidupan yang sejati hanyalah Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ya dengan kita berpikir ya, loh dengan kekuatanku aku bisa kok seperti ini ya. Tapi kita harus tahu ya, di luar Tuhan kita itu mungkin bisa bertumbuh sedikit. Seolah-olah berbuah. Tapi sebenarnya itu hanya sesuatu yang sifatnya sementara, tidak kekal. Ya. Kalau sebuah ranting diputus dari pohonnya ya, dari akarnya. Dia memang masih ada kelihatannya, masih daunnya masih lebat ya, masih hijau. Kelihatannya bertumbuh, tapi ternyata lama-kelamaan mati. Ya. Jadi di luar Tuhan benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita lakukan itu, apa yang kelihatannya berbuah, bertumbuh ya, itu hanya sementara. Tapi di dalam Dia kita bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Karena itu penting kita itu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada manusia, ya, bukan kepada gereja, atau bahkan bergantung pada pelayanan kita. Karena aku sudah melayani begini, aku pasti bertumbuh. Oh tidak. Ya, firman Tuhan berkata, kita hanya bisa bertumbuh dan berbuah ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ya. Nah, di Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kunci supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah itu adalah kita itu harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu kita harus melekat erat dengan pokok itu. Dan melekatnya itu harus senantiasa melekat terus-menerus. Bukan melekat, lepas, melekat lagi, lepas ya. Mungkin kita waktu sekolah dulu pernah kita ada percobaan ya, mencangkok tumbuhan. Kalau dicangkok terus dilepas, cangkok lagi lepas, tempel lagi lepas, tempel lepas. Apa yang terjadi? Lama-lama mati. Ya kan? Pasti mati, gak bertumbuh. Beda dengan yang ditempel terus ya, melekat terus. Lama-lama dia akan menjadi satu dan akhirnya apa? Dia bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, karena itu penting kita itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Tidak menggantungkan pada, seminggu sekali saya sudah beribadah itu cukup. Tidak cukup. Itu ibaratnya hari Minggu, melekat. Terus nanti hari biasa, lepas. Hari Minggu lagi melekat. Hari biasa lepas lagi. Nah, kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Kita harus setiap hari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan di rumah tangga kita, di tempat kerja kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan. Ya, itu adalah tandanya kita itu melekat erat. Seluruh aspek kehidupan kita melekat erat kepada Tuhan. Ya, dengan demikian baru kita bisa berbuah-buah. Ya, berbuah-buah di sini, berbuah apa? Yang pertama buah pertobatan, ya. Kemudian Tuhan bentuk kita makin hari apa?
kita bisa berbuah sesuai karakter kita ini, sesuai dengan firman Tuhan, menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Di Galatia 5 ayat 22-23 itu ya, buah roh nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita punya buah roh ya, akhirnya apa? Hidup kita ini jadi berkat buat sesama. Dan akhirnya apa? Ada jiwa-jiwa ya yang dimenangkan untuk Kristus. Itulah hidup yang berbuah-buah. Ya, hidup yang berbuah-buah. Jadi yang dicari Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah buah. Karena itu di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada kalanya dalam kehidupan kita, Tuhan itu memangkas hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Ya, itu bukan tanda bahwa Tuhan jahat, bukan. Itu tanda bahwa Tuhan itu merawat, memelihara hidup kita. Karena itu kita didisiplin, kita diproses, kita diuji, ya, supaya kita ini bersih, hidup kita ini bersih dan bisa berbuah-buah. Di ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jika kita melekat erat pada pokok anggur itu, maka ada doa-doa yang Tuhan kabulkan. Apa menjadi kerinduan hati kita, menjadi pergumulan kita, doa-doa kita, Tuhan akan nyatakan itu, Tuhan akan jawab itu. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup kita ini ya berkenan di mata Tuhan. Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama pagi hari ini. Bahwa kita mau tinggal melekat erat pada pokok anggur kita, pada Kristus. Supaya hidup kita ini bisa berbuah-buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang menyertai, dan Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.